Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita bertemu kembali. Kita akan kembali belajar matematika. Yang kali ini kita akan belajar tentang statistika, yakni pada subpokok bahasan ukuran pemusatan data. Ada beberapa nilai yang merupakan ukuran pemusatan data, tetapi kali ini kita akan membahas tentang rata-rata nilai, di mana ada beberapa rata-rata dari nilai. Yang pertama kita bahas tentang rata-rata hitung. Rata-rata hitung atau yang sering dikenal dengan sebutan min. Nah, rata-rata hitung, misalkan ada suatu data X1, X2 dan seterusnya sampai dengan Xn, berarti ada data sebanyak n, maka rata-rata hitungnya yang disimbolkan dengan X bar itu merupakan jumlah dari semua datanya dibagi dengan banyaknya data. Jadi jumlah semua datanya X1 ditambah X2 dan seterusnya sampai dengan Xn, kemudian dibagi dengan banyaknya data, yakni n. Atau kalau kita tuliskan dengan notasi sigma, maka sama dengan sigma xi, di mana i-nya bergerak mulai dari 1 sampai dengan n, kemudian dibagi dengan n. Nah, ini merupakan rumus dari rata-rata hitung. Misalkan ada suatu data, misalkan ada 4, 5, 6, 7, 8. Banyaknya data ada 5, maka rata-rata hitungnya itu sama dengan 4 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 7 ditambah 8. Kemudian dibagi dengan banyaknya ada 5. Sehingga kita tambahkan 4 ditambahkan dengan 6, kemudian 7 tambahkan dengan 8, 15, ditambah dengan 5, 20, kemudian ditambah 10, berarti jumlahnya 30. Kemudian dibagi 5, sehingga rata-rata hitungnya itu sama dengan 6. Jadi rata-ratanya adalah 6. Nah, tetapi soal untuk rata-rata hitung bukan hanya seperti itu. Soal itu bisa dikembangkan. Salah satu contohnya adalah soal seperti ini. Nah, ini ada soal rata-rata nilai ujian matematika dari 10 orang adalah 69. Jika nilai seorang siswa digabungkan, maka nilainya menjadi 70. Pertanyaannya adalah berapakah nilai ujian dari siswa yang baru digabungkan tersebut? Nah, misalkan rata-rata hitung dari 10 siswa kita tulis dengan X10 bar, maka berarti
rata-ratanya berarti X1 ditambah dengan X2 kemudian ditambah dengan sampai dengan X10 kemudian dibagi dengan banyaknya ada 10. Rata-ratanya dari 10 orang itu adalah 69. Berarti kita ganti dengan 69. Kemudian jumlah X1 sampai dengan XN. Sampai dengan XN, N-nya 10. Dibagi 10. Nah, jumlah dari 10 orang tersebut bisa kita dapatkan dengan mengalihkan 10 dengan 69 sehingga kita dapatkan 690. Ini adalah jumlah dari nilai 10 orang siswa. Nah, kemudian kalau seorang siswa itu digabungkan berarti rata-rata dari 11 siswa. Itu adalah jumlah dari 10 siswa ditambah dengan 1 siswa yang digabungkan. Tambah dengan X11. Data yang 11 berarti dibagi dengan banyaknya siswa ada 11. Nah, jumlah dari nilai 10 siswa tersebut bisa kita dapatkan dengan mengalihkan 11 dengan rata-rata hitung dari 11 siswa tadi yang diketahui menjadi 70. Sehingga kita dapatkan 70 sama dengan X1 ditambah X2 ditambah dengan X10 tambah X yang ke-11 siswa yang ke-11 dibagi dengan 11. Ya, kita dapatkan 11 dikalikan 70 sama dengan 770. Ini merupakan jumlah dari nilai 11 orang siswa. Nah, sementara kita mempunyai nilai 10 orang siswa itu sama dengan 690. Sehingga kita bisa mengubah X1 sampai dengan X10 itu kita ganti dengan 690. Sehingga bentuknya menjadi 770 sama dengan 690 ditambah dengan siswa yang ke-11. Sehingga kita dapatkan nilai siswa yang ke-11 yang baru dimasukkan tadi itu sama dengan 770 dikurangi dengan 690. Sehingga kita dapatkan nilai 1 orang siswa yang dimasukkan tadi itu sama dengan 80. Sama dengan 80. Ya, jadi nilainya adalah 80. Nah, kalau kita cermati sebenarnya kita bisa menyederhanakan langkah-langkah yang tadi. Di mana dari sini kelihatan bahwa nilai siswa yang dimasukkan itu sama dengan rata-rata dari 11 siswa yang dikalikan dengan banyaknya siswa, kemudian dikurangi dengan rata-rata sebelum siswa dimasukkan dikalikan dengan banyaknya siswa sebelum dimasukkan. Sehingga secara langsung kita bisa mengerjakannya. Nilai siswa yang dimasukkan, yang baru dimasukkan atau digabungkan, itu bisa didapat dengan mencari
banyaknya siswa setelah digabungkan dikalikan dengan rata-ratanya setelah digabungkan. Jadi 11 dikalikan dengan 70, kemudian dikurangi dengan banyaknya siswa sebelum dimasukkan dengan rata-rata sebelum dimasukkan. 10 dikalikan dengan 69. Sehingga kita dapatkan 770 dikurangi dengan 690. Sehingga kita dapatkan nilainya adalah 80. Jadi langkahnya bisa kita sederhanakan. Dengan sebelumnya kita memahami langkah-langkah mengerjakannya dengan menggunakan rumus rataan hitung tadi. Demikian pula kalau misalkan kita mengerjakan siswa semula yang banyak, kemudian nanti ada siswa yang keluar dari kelompoknya, bisa kita kerjakan dengan cara seperti ini. Baik, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.